Shalom rekan-rekan siswa sekalian. Selamat datang di Kebaktian Siswa pada bulan Mei 2020. Hari ini kebaktian akan dipimpin oleh Pendeta David Rustandi dari GKI Kota Wisata. Mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita katakan dan pujikan kepada Tuhan, Engkau baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Mari rekan-rekan sekalian kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Rahim, terima kasih atas pernyataan-Mu dan kebaikan-Mu selama ini. Tuhan, kami akan memulai kebaktian online kami pada hari ini. Kiranya Engkau membuka hati kami, Engkau membuka pikiran kami, sehingga selama kebaktian online ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari rekan-rekan sekalian kita bernyanyi lagu dari NKB 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Shalom anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus dan juga para guru. Sebelum kita memulai renungan kita, firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami percaya Tuhan pada saat ini anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu.
Engkau akan pakai juga hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan biarlah firman ini akan menjadi pedoman, pelita dalam kehidupan kami, sehingga kami pun bisa dapat terus semangat. Dan kami juga yakin dan percaya bahwa setiap kami menjalani kehidupan ini, walaupun dalam situasi sulit, kami bisa melakukan sesuatu hal untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman kita diambil dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kalian semua. Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bacaan berikutnya kita akan ambil dari Yesaya pasalnya yang ke-40. Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan yang 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar, yang membaca, dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita adalah ayo semangat, kamu pasti bisa. Kalau kita dengar, kalau saya biasanya nonton film Running Man, biasanya itu selalu ada tulisannya fighting atau fighting gitu ya. Atau juga kalau kita nonton film Jepang, ganbate, atau juga jayo. Biasanya kata-kata itu diucapkan untuk memberikan semangat. Biasanya kata-kata itu digunakan untuk memberikan semangat agar seseorang itu bisa doing something, bisa melakukan sesuatu. Atau juga kata-kata itu dipakai agar seseorang itu bisa kembali semangatnya dari suatu hal yang buruk. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau yang namanya kehidupan ini itu tidak selalu jalannya lurus terus gitu ya. Oke, jalannya lurus tetapi banyak berbatu-batu, kadang-kadang ada polisi tidur, kadang-kadang kita harus memutar dan sebagainya. Nah, yang namanya menjalani hidup, saya selalu bilang begini. Jadi kalau waktu di GKI Kota Wisata, saya ditanya, "Pak, kapan nih kembangin remaja dan sebagainya dan yang lainnya?" Saya selalu ada satu penatua yang bertanya seperti itu, dan dia selalu tahu jawaban saya apa. Saya cuma jawabnya adalah sabar. Kenapa? Ada satu quotes gitu ya. Jadi tulisannya itu, sabar itu capek, sabar itu pegel, sabar itu kesel, sabar itu emosi, sabar itu susah, tapi sabar itu indah. Kan ditanya tuh, terus kapan indahnya? Ya sabar. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita menjalani kehidupan ini, kalau ditanya apa sih yang membuat orang itu bisa tetap hidup? Apa yang membuat seseorang itu, kenapa saya masih mau tetap hidup? Nah, kalau kita baca itu, apalagi artis-artis Korea ya gitu ya, saya mungkin karena demam K-pop di sini, jadi artis Korea itu banyak sekali yang bunuh diri. Atau juga ada orang-orang luar negeri juga yang bunuh diri, yang kita kenal atau yang terkenal. Nah, remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir bahwa dalam kehidupan ini ada sesuatu hal yang membuat kita bisa merasa bersalah yang mendalam, perasaan tidak berarti karena dibully, atau kita beranggapan bahwa tidak ada yang peduli kepada saya, bahkan orang tua saya tidak peduli terhadap saya. Atau kita merasa bahwa saya ini gagal dalam hidup. Nah, perasaan-perasaan seperti itu, perasaan-perasaan yang membuat kita merasa diri bahwa kita tidak berarti, kita tidak lebih baik. Seorang yang bernama Paul Tillich berkata demikian, bahwa itu adalah racun jiwa yang menghancurkan manusia untuk melanjutkan kehidupannya.
Jadi perasaan bersalah, perasaan merasa bahwa tidak bisa melakukan sesuatu hal, bahkan merasa kesendirian di tengah keramaian, bisa membuat seseorang itu bisa tidak mau melanjutkan kehidupannya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, tiap manusia pasti pernah merasakan kesulitan. Pada saat ini, di dalam situasi ini pun kita merasakan kesulitan. Biasanya bisa ke mall, biasanya kita bisa ketemu dengan teman, biasanya kita bisa jalan-jalan. Sekarang betapa kita merindukannya bertemu dengan teman lain. Betapa kita merindukannya mungkin ke gereja. Betapa kita merindukannya untuk jalan ke mall saja. Kenapa? Karena harus berada di rumah. Nah, setiap manusia pasti pernah merasakan kesulitan dan kehilangan sebuah harapan. Tetapi, tidak semua manusia dapat melihat kembali sebuah harapan. Oleh karena itu, kalau tema kita adalah ayo semangat kamu pasti bisa, pada saat kita menjalani kehidupan ini, pada saat kita berjalan di dalam terang Tuhan, maka Tuhan menginginkan sesuatu hal yang ingin kita lakukan, yaitu kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan. Kalau kita katakan kehilangan sebuah harapan, di dalam Alkitab itu banyak. Contoh misalnya cerita seorang anak gadis yang sakit keras, meninggal dan membawa duka yang mendalam bagi ibunya. Atau seorang ibu yang kehilangan anaknya di Nain. Pemazmur yang kehilangan harapannya akan situasi dunia. Paulus yang hampir kehilangan harapan karena jemaat tidak mempedulikan dia. Nah, ini kita bisa lihat di Alkitab pun juga banyak fase-fase di mana pengikut Tuhan itu mengalami kehilangan harapan, mengalami kesulitan. Contoh yang paling beberapa hari lalu saya nonton satu buah video gitu ya, tentang seorang anak yang diharapkan dapat menjadi penopang dalam kehidupan, lalu tiba-tiba diambil begitu saja. Nah, jadi bayangkan kalau saya karena sudah menjadi orang tua, lalu saya bayangkan kalau tiba-tiba anak saya diambil, wah luar biasa, bagaimana rasanya. Nah, kejadian-kejadian, kesulitan-kesulitan, saya tidak bilang bahwa kalian akan mengalami kesulitan, tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena ini dunia. Dunia yang keras, dunia yang harus kita hadapi, dunia yang dimana orang-orangnya berbeda-beda. Bahkan mungkin kalau kita selalu melakukan kebaikan, ada aja yang orang yang gak suka sama kita. Kita bisa terjebak, kita bisa akhirnya terjatuh, kita bisa akhirnya depresi karena hal itu. Oleh karena itu, remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, hilangnya sebuah harapan dalam hidup. Kalau kita katakan kenapa kita harus semangat? Ya karena kita pasti ada fase di mana kita membutuhkan semangat. Kenapa kalian pada saat ini harus tinggal di dalam rumah, enggak ke sekolah? Ini adalah salah satu bagian yang kalian akan ingat seumur hidup. Bahwa kalian akan menjalani ujian atau bahkan menjalani ujian online, atau pada saat ini kalian belajar secara, saya tidak bisa bertemu dengan kalian satu persatu. Saya harus berhadapan dengan kamera saya. Nah, pada saat mengalami kesulitan ini, pada saat kita mungkin enak kok mabar dan sebagainya, tapi bayangkan kalian begini terus setiap hari, bosan kan? Bosan sekali, rutinitas sekali. Lalu kita bertanya, Tuhan, kapan COVID-19 ini telah usai? Bisa usai, bisa menghilang. Nah, hilangnya sebuah harapan dalam hidup. Kenapa kita butuh semangat? Pasti ada fase di mana kita membutuhkan semangat itu. Pasti ada fase di mana kita lagi kehilangan harapan. Kalau sekarang tidak, oke, no problem. Itu bagus. Teruskan andalkan Tuhan. Tapi kalau kita sedang dalam fase tersebut, fase di mana anak-anak remaja kita galau dengan orang tua kita, kita nggak suka masuk di dalam keluarga kita, fase di mana, aduh kenapa sih Tuhan memberikan saya keluarga seperti ini? Nah, karena itu anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus belajar kembali. Kenapa kita harus semangat? Kenapa kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta kita? Seorang yang bernama Hee Ah-lee. Hee Ah-lee ini seorang pianis yang terkenal dari Korea Selatan. Dia lahir tahun 85 dari seorang bernama Woo Kap-sun, seorang ibu yang mencintai anak perempuannya meski tahu bahwa anaknya itu akan cacat. Hee Ah-lee ini penderita Down syndrome, dan dengan kedua tangannya yang hanya memiliki 4 jari loh, gini. Jadi seperti ini. Jadi disebutnya lobster claw syndrome.
berbentuk seperti capit udang tanpa telapak tangan. Dia juga terlahir dengan kaki hanya sebatas lutut hingga tidak dapat menginjak pedal piano standar. Untuk itu pedal sengaja ditinggikan agar bisa diinjak oleh kakinya yang pendek. Nah, jadi bayangkan kalau Hi-Ali itu lahir dengan seperti itu, tangan dengan 4 jari. Tetapi kalau kalian cari nanti di YouTube-nya, jadi tulisannya Hi bukan Hi-I tapi He-E-E Ah Li L-E-E gitu ya. Jadi coba kalian cari di YouTube-nya, kalian akan lihat bagaimana dia bisa menyanyikan atau memainkan sebuah lagu yang luar biasa dalam keterbatasannya. Kenapa dia bisa seperti itu? Bayangkan kalau seandainya orang tuanya itu tidak punya harapan, tidak punya semangat. Mungkin orang tuanya, udahlah anak-anak saya cacat, udahlah nggak bisa ngapa-ngapain aja, udah tiduran aja lah. Mungkin Hi-Ali tidak bisa memainkan lagu yang luar biasa indah. Tetapi pada saat ibunya mempunyai semangat, dia katakan, saya pasti bisa. Saya bisa melakukan sesuatu hal. Anak saya bisa melakukan sesuatu hal. Walaupun sepertinya seperti kehilangan harapan. Tetapi dia yakin percaya bahwa anaknya itu bisa melakukan sesuatu. Dan pada saat mungkin saja ibunya itu mengalami fase yang memang sulit. Tapi pada saat dia yakin dan percaya, sama seperti Yeremia, bahwa rancangan yang telah diberikan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kehidupan kita penuh dengan harapan. Dan Hi-Ali mempunyai pengharapan baru. Kenapa? Karena ibunya mempunyai semangat, yakin percaya bahwa Hi-Ali adalah sesosok malaikat yang dikirimkan oleh Tuhan. Dan kita bisa lihat kalau kalian nonton videonya di dalam YouTube. Kalian akan katakan, wow, saya yang masih lengkap tubuhnya, saya masih lengkap dalam hal ini jari dan yang lainnya. Pada saat kita berkeluh kesah, kita bandingkan dengan orang yang seperti itu. Kita akan katakan, kalau mereka bisa, kalau dia saja bisa, saya pun yang telah diberikan suatu hal pasti bisa melakukan sesuatu hal. Atau contoh, ini anak remaja biasanya ya. Orang kan patah hati gitu ya. Anak-anak remaja itu obat patah hati. Bagaimana caranya mengatasi patah hati? Stalking mantan gitu. Ngeliatin buat akun palsu supaya bisa stalking mantan. Atau obat patah hati adalah jatuh cinta lagi. Obat patah hati adalah jatuh cinta lagi. Nah, sama seperti ini. Jadi pada saat kita kehilangan harapan, kita mengalami kesusahan, apa yang bisa kita lakukan? Berjalan. Kalau kita jatuh, apa yang kita lakukan? Bangkit kembali. Pada saat kita terperosok dalam lubang, apa yang harus kita lakukan? Kita berusaha menaik ke atas. Itulah semangat. Itulah harapan. Kita katakan ganbate, jayo, fighting. Pada saat di dalam kondisi sekarang sekalipun, pada saat kalian harus mengalami kesusahan, kesulitan dalam hubungan yang misalnya seperti ini, online dan yang lainnya. Pada saat situasi pandemi COVID ini sepertinya belum bisa berakhir, bahkan menurut data bisa sampai Juni ataupun 100% habis itu Desember 2020. Kita bayangkan kalau sampai Desember kita harus seperti ini, wah luar biasa, susah sekali. Dan banyak akan kita bisa lihat betapa banyak ada orang-orang yang akhirnya mengalami PHK. Jadi bayangkan kesulitan-kesulitan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kembali yang harus kita percaya dan yakin percaya bahwa jangan pernah sampai kita kehilangan harapan kita. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalian pernah nonton film Bruce Almighty? Kan ada kelanjutannya tuh ya, Evan Almighty. Pada saat Evan itu berubah jadi Nuh, gitu ya. Jadi pada saat Evan ini tidak dipercaya, lalu suatu ketika istrinya itu pergi dan yang lainnya, dia sepertinya mungkin malu dengan anak-anaknya gitu ya. Lalu ada sebuah perjumpaan. Jadi digambarkan perjumpaan antara istrinya dengan Tuhan. Gitu ya, anggaplah seperti itu. Kalau kalian sudah nonton, kalian pasti tahu. Jadi ada sebuah pembicaraan antara Tuhan dengan istri Evan ini. Dia katakan begini. Tuhan itu mengatakan istrinya Evan itu berkeluh kesah, kenapa sih harus terjadi seperti ini dan sebagainya. Lalu Tuhan itu mengatakan begini. Tuhan yang di film itu ya, jika kita meminta kesabaran kepada Tuhan,
Apakah Tuhan memberikan kita kesabaran? Jadi kalau saya bayangkan, kalau kita sedang dalam kesulitan, kita sedang dalam kesusahan, kita sedang dalam perjuangan, maka kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah saya kesabaran. Yang paling unik, dia katakan begini, bahwa jika kita meminta kesabaran, apakah Tuhan akan memberikan kesabaran? Dia katakan begini, atau jika kita meminta kesabaran kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk melakukan kesabaran. Sama seperti pada saat kita akan menghadapi ujian nanti, ujian nasional dan sebagainya, atau ujian, bukan ujian nasional, sekarang sudah tidak ada, ujian. Apakah tuh pada saat kita meminta kepintaran, kecerdasan, apakah Tuhan akan memberikan kecerdasan kepada kalian? Atau Tuhan memberikan kesempatan supaya kalian bisa menggapai kecerdasan itu dengan proses belajar. Pada saat kita sedang berjuang, kalau kita Tuhan minta supaya saya mau mendapatkan semangat, apakah kita akan mendapatkan semangat? Atau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan semangat itu? Oleh karena itu, remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita percaya bahwa kenapa kita jangan sampai kehilangan harapan? Kenapa kita harus tetap percaya kepada Tuhan? Kita harus tetap semangat kepada Tuhan. Karena di dalam hidup ini, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Kita diberikan Tuhan sebuah pilihan. Permasalahannya adalah apakah kita memakai pilihan itu dengan baik atau tidak. Pada saat Tuhan tetap memberikan sebuah harapan nih, pada saat kita sedang dalam berjalan lorong yang gelap, lembah kekelaman, maka kita dipilih, kita diberikan kesempatan, kita mau tetap jalan menuju ke terang itu, atau malah kita hanya sudahlah, udah duduk saja nggak ngapa-ngapain. Nah, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa melakukan suatu hal. Semangat, kita harus tetap semangat, jangan pernah menyerah. Harapan itu akan selalu ada. Ingat, ada sebuah quotes bahwa kehidupan itu bukanlah mengenai bagaimana kita menunggu badai untuk lewat, tetapi bagaimana kita bisa belajar menari di tengah hujan. Jadi percayalah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Yesaya pun juga dikatakan bahwa Dia akan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita yakin dan percaya, Tuhan, saya akan terus semangat di hadapan. Tuhan, saya akan terus percaya bahwa Engkau akan memelihara diriku. Kita percaya, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kondisi COVID-19 ini akan usai, akan mereda. Tapi pada saat kita menjalani kehidupan kalian di keluarga, pada saat kalian menjalani kehidupan di dalam keluarga, di tengah keluarga ini, buktikan bahwa kalian adalah anak-anak yang berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan buat susah di sana. Bantu orang tua juga. Kalau memang harus nyapu, ngepel dan sebagainya, bantu. Jangan cuma mabar aja, mabar. Yuk, kuy mabar. Tapi boleh, bukan berarti nggak boleh, boleh. Tapi jangan sampai kalian hanya mementingkan itu, lalu kalian akhirnya tidak peduli dengan keluarga kalian. Jangan buat susah. Di tengah kondisi ini jangan buat susah juga. Tapi pada saat kondisi susah ini, kalian tunjukkan bahwa saya ini adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai semangat untuk tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saat hening bagi kita. Mari anak-anak yang terkasih dan guru-guru semua, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami percaya Tuhan pada saat ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini, situasi yang sulit, situasi yang membuat kami mungkin kelabakan Tuhan. Kenapa? Karena kami benar-benar tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Kami sedih melihat banyak orang-orang yang akhirnya di PHK, banyak orang-orang yang semakin kesulitan akan hal ini. Tuhan Yesus, kami mau Engkau akan membuat orang-orang yang pada saat ini terkena dampak yang sangat luar biasa sehingga mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan Tuhan. Tapi melalui doa kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyertai mereka. Kau akan menguatkan mereka, yakinkan mereka ada sebuah harapan di dalam-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap pemerintah.
pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, pemerintah kota, mereka bisa bahu-membahu Tuhan untuk bisa meminimalisir penyebaran dari virus COVID-19 ini. Dan kami mau Tuhan Indonesia ini terbebas dari virus COVID-19 ini, sehingga kami dapat bisa kembali bersama-sama. Engkau sertai setiap jajaran pemerintah kami Tuhan, sehingga mereka dapat bersinergi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, dalam kegiatan belajar home learning dari SMA Penabur Kota Wisata ini. Kau akan sertai para murid, Kau sertai guru, Kau sertai karyawan Tuhan yang bahu-membahu Tuhan untuk bisa membuat pengajaran home learning ini dapat berlangsung dengan baik. Engkau akan sertai Tuhan sehingga pada saat mereka belajar, mereka benar-benar melakukannya untuk pengajaran Tuhan. Mereka melakukan untuk kebaikan diri mereka Tuhan, karena situasi ini bukan situasi untuk liburan, tapi bagaimana kami bisa bersama-sama Tuhan untuk belajar apa kehendak-Mu, apa yang Engkau inginkan Tuhan dalam situasi ini. Kau sertai para murid, Kau sertai para guru, dan kami yakin dan percaya Engkau akan sertai setiap hal orang-orang yang terlibat, sehingga pengajaran belajar mengajar ini dari rumah dapat berlangsung dengan baik. Engkau sertai orang tua Tuhan yang terus membimbing anak-anak mereka untuk belajar Tuhan. Dan biarlah pengajaran ini dapat menjadi pengajaran yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan mampukan kami, sertai kami Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari rekan-rekan sekalian, kita bangkit berdiri. Ia telah mengalahkan kematian dan telah menjamin keselamatan hidup kita. Maka hilangkanlah keraguan kita sebab Dia sudah hidup. Mari kita bernyanyi lagu Because He Lives.
terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini arahkanlah pikiran, perilaku, dan perkataanmu agar seturut dengan kehendak Tuhan. Jadilah teladan dimanapun Tuhan menempatkan. Terpujilah nama Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, di dalam kasih anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, akan senantiasa menyertaimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan siswa, demikianlah berakhir sudah kebaktian kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah diberikan dapat menjadi kekuatan bagi kita semua.